Ya, oke. Hari ini gue kedatangan 2 paket. Ini ada salah satunya cooking set sih, bukan cooking set ya, tapi kompor sama kanister. Nah, ini kompornya, ini untuk kanisternya, gitu. Nah, ini untuk kanisternya gue beli di Hack and Run. Untuk kapasitasnya itu 80 gram ya, kalau nggak salah sih. Bentar, gue lupa sih. Nah, untuk kapasitasnya itu 110 gram. Nah, jadi gue beli yang kecil karena memang sengaja biar lebih biar lebih ringkas aja nanti untuk packagingnya gitu. Dan gue rasa sih emang cukup kalau untuk pendakian selama 2 hari 1 malam. Cukup lah kalau untuk gue sih, karena gue emang nggak terlalu suka masak-masak besar juga di gunung. Biasanya sih kalau di gunung gue paling cuma buat masak air sih. Selebihnya kalau untuk makanan, gue beli makanan yang emang udah jadi gitu, jadi tinggal makan. Kalaupun memang butuh ini juga tinggal diangetin, jadi nggak terlalu lama. Oke, untuk gasnya ini kanisternya masih dibungkus. Rencananya sih emang gue bikin buat konten unboxing. Dan sekarang gue langsung buka aja untuk kompornya. Nah, packagingnya itu seperti ini. Jadi dari sono tuh, dari Hack and Run-nya emang kayak gini. Nah, langsung aja gue buka. Tapi nggak usah khawatir sih, karena di dalam juga ada bubble-nya juga. Bukan bubble sih, tapi kayak semacam busa gitulah, pelindung buat takutnya penyok gitu. Tapi lebih amannya sih kalau memang misalkan takut ada penyok, ya lebih baik dibikin video unboxing. Jadi nanti kalau misalkan ada penyok atau ada kerusakan bisa komplain gitu. Tapi dengan catatan video unboxingnya itu nggak terputus gitu. Jadi dari mulai buka box sampai selesai itu harus tanpa putus gitu. Jadi biar diterima komplainnya. Nah, ini punya gua kanisternya baru dibuka. Terus, nah, ini untuk kanisternya itu seperti ini. Jadi emang dia kecil sih bentuknya. Sengaja emang gue beli yang kecil karena emang ini juga untuk kapasitasnya cuma 110 gram. Jadi lebih kecil dari yang 220. Nah, tadinya sih sebenarnya sih emang lebih enaknya, lebih aman dan nyaman itu pakai yang 220 ya. Jadi karena emang kapasitasnya gede gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah ya. Kalau ini kan kecil emang 110. Jadi 2 kali lipatnya dari yang 220 gitu. Jadi ya tergantung kebutuhan sih. Kalau emang suka masak-masak di gunung ya lebih baik pakai yang 220 gitu. Tapi karena emang gue cuma butuh buat masak air, ya kayaknya ini udah cukup sih gitu. Nah, ini untuk permukaan tabungnya seperti ini. Di sini juga ada namanya, ada HNR. HNR ini mungkin Hack and Run ya, karena emang produknya dia gitu kanisternya. Terus untuk yang lainnya, untuk dimensinya. Nah, untuk dimensinya ini gue sedikit lupa, gue coba buka dulu. Nah, untuk dimensi diameternya ini, diameter ini itu ada 99,5 cm. Jadi 9,5 cm itu lumayan kecil sih gitu untuk diameter ininya. Nah, kalau untuk tingginya ini 7 cm. Jadi 7 cm itu dihitungnya dari ujung sini ya, ujung tutup ini ke sini. Nah, ini 7 cm gitu. Jadi kecil tapi powerful, insya Allah lah gitu ya. Nah, untuk spesifikasi selanjutnya itu untuk beratnya ini, untuk berat kosongnya itu 110 gram, 110 gram itu udah terisi ya. Cuman gua nggak tahu udah kalau untuk berat bersihnya berapa ini setelah diisi gas sama tabung. Untuk tabung kosongnya itu di sini belum ada keterangannya. Mungkin nanti bisa dicari ya di Google atau di mana gitu kan, karena banyak sih sebenarnya sih kalau untuk spesifik kanister ini. Cuman di sini gue jelasin secara garis besarnya aja. Tapi ini kurang lebih karena gue juga nggak bawa timbangan digital jadi ya udahlah, mungkin gue baca berdasarkan deskripsi yang ada di Hack and Run-nya aja gitu. Nanti kalau untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa searching di Google gitu. Nah, ini bentuknya. Untuk di sini juga, di sini ada kode produksinya. Untuk kode produksinya itu tanggal 29 bulan 5 untuk tahun 2023. Nah, gitu. Jadi ini masih terbilang baru lah. Mungkin kurang lebih kurang setahun kurang yang lalu gitu. Karena sekarang baru bulan 2 awal gitu. Jadi setahun kurang lah nih bentuknya. Jadi masih terbilang baru sih menurut gue. Nah, ini untuk gasnya. Terus gue juga di sini beli kompornya. Kompornya itu kompor lipat.
kompornya segede gini. Untuk packagingnya ini kecil sih, packaging termasuk box ya ini box, tapi untuk kompornya sih gue harap lebih kecil lagi, karena emang gue rencananya pengennya yang lebih ringkas, lebih kecil gitu, jadi nggak terlalu banyak barang bawa gitu. Nah ini kompornya juga masih diplastikin, masih dibungkus. Sekalian gue unboxing. Oh ya, untuk kompornya itu gue beli di Outdoor Jakarta. Mungkin banyak ya di toko-toko Tokopedia tuh banyak juga yang ngejual kompor seperti ini. Cuman kenapa gue beli di Outdoor Jakarta? Karena satu, lihat review yang ada gitu kan, dan memang itu ada emblem Daulagirinya gitu. Kalau mungkin yang lain gue nggak tahu, karena ya itulah brand image, fungsinya dari brand image itu seperti itu. Jadi mempengaruhi pembeli untuk membeli gitu kan, karena itulah merek gitu kan, meskipun apapun barangnya gitu. Dan kebetulan emang Daul gitu kan memproduksi produk-produk outdoor gitu ya, jadi gue percaya lah gitu. Kecuali kalau memang ini mereknya Samsung, ya gue nggak percaya gitu, karena emang Samsung nggak ngeluarin produk ini gitu. Kecuali kalau barang elektronik mungkin percaya gitu, tapi kalau ini ngeluarin kompor sih gue sedikit nggak percaya gitu. Makanya gue beli ini. Ini kertasnya masih disegel, terus gue mau buka juga. Jadi sekalian unboxing di sini. Oke, nah ini dia untuk pembeliannya. Ini gue taruh di sini dulu ya, nanti gue buang sih. Nah ini untuk packagingnya seperti ini, agak banyak penyokan ya untuk di boxnya itu, di kardusnya. Cuman ya gue harap sih emang kompornya nggak ada masalah gitu kan. Mungkin ini cuman case-nya aja. Nah itu. Nah di sini juga di boxnya ada emblem juga, ada keterangan Daulagiri juga. Gue nggak tahu ini original apa enggak, dan gue juga nggak tahu. Tapi ya emang kalau dilihat emang dia memproduksi memproduksi dan menjual keperluan outdoor gitu. Jadi ya udah, kita percaya aja lah gitu. Oke, kita buka. Nah ini boxnya kecil. Boxnya emang agak rusak sih untuk boxnya, karena mungkin di perjalanan, karena packagingnya juga emang dia tuh cuman ngandelin box dari si bawaan kompornya itu. Tapi jangan khawatir. Nah di dalamnya itu dia itu terlindungi juga sama box plastik, yang tabung plastik yang ini kokoh banget sih. Ini kalau dilempar-lempar juga kompornya tuh nggak bakal kebentur gitu, karena emang ini kuat banget serius untuk plastiknya ini. Nah jadi cukup safety lah. Nah untuk packagingnya itu seperti ini kemasannya, jadi kecil ya. Kalau untuk setelah dibuka itu lebih kecil lagi. Oke, kita buka sekarang. Nah di dalam tabung plastik ini, sini tuh ada pouch lagi. Pouchnya itu cukup bagus juga ya, karena di sini tuh ada ini juga bahannya itu bukan bahan kain biasa gitu, tapi emang bahannya tuh cukup bagus juga untuk kainnya tuh seperti ini. Nah terus di sini juga ada emblem juga Daulagiri, jadi ya udahlah percaya aja intinya gitu, karena emang cukup murah juga sih harganya. Nah dalamnya itu seperti ini. Nah ini untuk kompornya. Untuk kompornya itu seperti segede ini, jadi emang kecil banget sih. Nih segini, nih kecil. Ini sebelum dibuka ya, sebelum dibuka tuh nanti penampakannya seperti ini nih, kecil, mini. Jadi kalau misalkan dibilang tuh sekelingking ya, nih sekelingking aja masih lebih tinggi kelingking gitu kalau untuk kemasan packagingnya ya. Tapi nanti ini tuh harus dibuka dulu kalau emang mau dipakai. Nah setelah dibuka itu dia akan melebar. Nah kebuka. Nah nanti kalau untuk setelah dibuka, dia bakal seperti ini nih kemasannya. Ini cukup ringan dan kecil juga loh. Nah gitu. Nah terus di depan sini juga ada emblem Daulagiri juga. Jadi semakin menambah kepercayaan konsumen buat beli gitu. Nah terus di sini juga ada keterangan on off. Jadi on off itu mungkin kalau off itu dia menutup ini klep yang di dalam, jadi biar gasnya nggak keluar. Terus kalau on itu ya ketika biar gasnya keluar terus dibakar di sini gitu. Jadi on off, intinya sih on off ini ngecilin sama gedein apinya gitu, bahasa sederhananya. Nah ini spesifikasi dari ini. Untuk spesifikasinya sebentar gue lihat dulu, karena emang gue gak terlalu hafal sih. Nah kalau ini sama tingginya itu 7 cm. Jadi 7 cm itu dihitung dari ujung sini sampai ke ujung sini. Ini 7 cm. Nah terus untuk bukaannya itu dari sini, diameter yang diameter atas ini ya mungkin
itu 7,5 cm gitu. Jadi cukup kecil juga, tapi cukup nyaman sih kalau untuk nesting itu masih bisa menopang dengan catatan ya, dengan ya permukaan yang rata gitu, jadi jangan sampai miring gitu. Nah itu, terus untuk selanjutnya, spesifikasi selanjutnya itu untuk beratnya itu dia bisa menahan berat sampai 40 kg kalau menurut deskripsi gitu kan. Jadi si kompor ini tuh bisa menahan berat 40 kg, mungkin 40 liter air kali ya, bisa ditopang sama kompor ini kayaknya sih, tapi menurut keterangannya sih di sini. Terus untuk materialnya itu untuk yang ininya tuh stainless aluminium alloy untuk yang ini ya. Cuman kalau untuk yang kuning ini sama yang ini gua nggak tahu sih ini spesifikasinya apa, karena di deskripsi nggak dijelaskan gitu kan. Nah untuk bukaannya gasnya itu seperti ini, jadi ada bolong-bolongnya gitu. Terus di sini juga ada lubang udara gitu. Dan di dalam sini juga ada karetnya, jadi biar nggak bocor gasnya gitu. Jadi di dalam tuh ada sealnya juga. Nah jadi cukup aman dan menurut gue sih bagus juga gitu. Nah jadi kalau untuk ini 7 cm, kalau misalkan dibandingkan sama ini tuh hampir sama ya kan, 7 cm, karena memang sama-sama tingginya 7 cm itu. Nah kalau untuk ininya 7,5, tadi ini 9,5, jadi lebih besar ini. Nah misalkan kalau kalian punya pouch atau nesting yang memang ukurannya segede ini gitu kan, muk atau segede ini, itu bisa ditaruh di sini tuh. Ini nyaman sih gitu kalau misal muknya seperti ini gitu. Dan kenapa gue beli barengan, karena ya memang gue sih pengen konsepnya seperti ini gitu, jadi lebih ringan dan lebih kecil daripada kompor yang bunga ataupun yang yang kotak gitu kan. Jadi gue sih lebih prepare ke sini. Cuman mungkin kekurangannya ini tuh harus terlindungi dari angin ya. Jadi kalau pengen lebih maksimal lagi, masaknya itu sambil pakai windshield. Nah itu windshieldnya itu perlu dibeli juga. Cuman kalau kalian kreatif sih sebenarnya bisa aja pakai kaleng-kaleng bekas bekas kue gitu. Itu kan bisa tuh diambil ininya aja terus dilipat-lipat, itu bisa sebenarnya, nggak perlu beli. Cuman kalau mau beli juga yang udah jadi ada, itu kurang lebih harganya kemarin gue lihat sih ada yang 80, ada yang 70 gitu, jadi variasi lah. Tapi kalau bikin ya gratis berarti kan. Cuman memanfaatkan barang bekas dan bagus juga, recycle gitu kan. Oke, mungkin itu untuk penjelasan singkat dari dua produk ini. Selanjutnya mungkin nanti gue bakal nyobain dari kita bakal gabungin untuk kompor sama kanisternya ini, bakal gue pasang ke sini, dan kita bakal lihat juga untuk kualitas apinya seperti apa gitu. Oke, gue langsung buka aja untuk kanisternya. Nah di sini juga kanister ada tutupnya, jadi jangan sampai hilang ya. Kalau misalkan hilang lumayan sih nyarinya. Gue nggak tahu ada yang jual apa enggak. Nah ini tutup ini, jadi jangan sampai hilang. Terus untuk permukaannya juga di sini nih, permukaan kanister di sini juga ada sealnya juga, jadi bisa dibilang aman banget ya. Di sini seal, di sini juga seal gitu kan, jadi cukup safety gitu. Nah untuk permukaannya seperti ini, dan kompor ini juga sebenarnya sih masuk ke semua jenis kompor yang kompor lipat seperti ini, entah apapun itu kompor lipatnya. Gue rasa sih masuk, karena untuk ininya itu sama aja, untuk yang ukuran 220 sama 110 itu sama aja untuk nozzle ininya, jadi nggak perlu khawatir nggak masuk atau kegedean atau kecilan, nggak perlu. Nah gini, mungkin langsung gue masukin, putarnya ke searah jarum jam ya. Kalau untuk seperti biasa, kalau untuk kencangin itu searah jarum jam, putarnya ke kanan. Nanti untuk ngebukanya itu putarnya berlawanan jarum jam atau ke kiri. Nah ini seperti ini. Nah di sini terdengar bunyi set dikit, karena emang itu wajar sih sebenarnya. Semua kompor, mau yang bagus mau yang biasa ataupun yang kayak gimana juga, ketika masukin itu pasti ada bunyi set gitu. Bahkan kompor 3 kg pun sama gitu. Nah udah cukup, dirasa udah cukup kencang, jangan sampai stuck diem banget, takutnya ulirnya rusak gitu. Jadi kalau dirasa memang udah nggak ada kebocoran, terus dicium juga nggak ada bau gas, ya ini emang udah rapat gitu.
jadi bisa langsung dipakai. Nah, untuk pakainya itu ingat di sininya itu kalau sebelum nanti tadi tuh sebelum dipasang harusnya ini tuh dalam posisi off, jadi klepnya itu benar-benar ketutup, jadi gas nggak kebuang di sini. Nah, ketika mau pakai ini dibuka perlahan sedikit aja dulu sampai bunyi gitu, bunyi keluar gas lah gitu. Nah, baru dipakai korek karena di sini nggak disediakan pematiknya gitu, jadi harus pakai korek. Minta tolong koreknya dong. Nah, jadi bentuknya seperti ini, dan ketika mau masang ini jangan lupa untuk di off-kan dulu ininya, jadi posisi klepnya itu atau valve atau katupnya itu ketutup gitu, jadi si gas nggak keluar. Nah, ketika mau pakai atau mau dinyalain ini dibuka sedikit sampai bunyi gas keluar mendesit gitu ya kalau bahasa kitanya mungkin ya. Jadi barulah si ini korek sini gitu. Sebenarnya sih satu kali aja dia udah langsung keluar. Nah, karena di sini kondisinya berangin, mungkin agak sedikit kurang stabil ya untuk nyala apinya gitu. Jadi memang sih kelemahannya pakai setup seperti ini tuh emang harus pakai windshield. Kalau pengen bener-bener performanya itu powerful gitu. Jadi nggak keganggu sama angin. Atau kalian mungkin bisa masak di dalam tenda ya kalau berani gitu. Sebenarnya sih aman-aman aja kalau masak kayak gini dalam tenda. Karena dalam tenda kan mungkin anginnya minim gitu. Nah, kita langsung cobain aja untuk kompornya. Ini kita buka dulu sedikit aja, jangan sampai banyak-banyak. Jadi cukup sampai bunyi mendesit, baru kita kasih api. Nah, oke, kita buka. Nah, udah ada. Nah, di sini tuh sebenarnya sih udah ada apinya. Cuman mungkin ya karena nggak kelihatan gitu ya siang hari ya. Nah, gitu. Kedengeran loh bunyinya. Nah, gitu. Nah, karena anginnya dari sana, jadi lebih baiknya itu pakai windshield gitu. Mungkin kompor-kompor gas itu seperti itu. Harus untuk yang setupnya seperti ini ya harus pakai windshield gitu. Nah, ini kompornya udah nyala. Kalau mau matikan kita putar ke arah jarum jam. Nah, itu mati. Jadi kalau misalkan mau matikan itu putar arah ininya itu ke arah jarum jam. Kalau misalkan mau membuka itu berlawanan jarum jam. Nah, beda lagi sama kalau membuka katup ke kompor ini. Kalau membuka kompor ini, bukanya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk pasangnya itu searah jarum jam gitu. Jadi perlu diperhatikan untuk buka tutup ini, terutama yang paling penting sih ini. Klep ini itu jangan sampai ketika kalian pasang itu masih kebuka gitu. Tapi gue yakin sih ini nggak bakal kebuka karena kalau emang nggak diputar. Karena logikanya gini, kita matiin kompor ini udah pasti off gitu kan. Dan ketika matiin kompor itu udah pasti ya dibuka gitu. Nggak mungkin dong kita buka kompor ini ketika dalam keadaan nyala, dalam keadaan on itu berarti kan dia nyala gitu kan. Dan pasti kedengeran lah itu bunyi gasnya. Atau kalau mungkin masih ada apinya, ya itu juga pasti bakal susah dibukanya, malah itu berbahaya juga, nanti bisa apinya itu merembet ke kanisternya gitu. Dan sedikit pengetahuan mungkin ya mungkin ini tips aja dari gua. Mungkin nanti kalian kalau memang menggunakan koper ini, alangkah lebih baiknya dikasih alas, jadi nggak langsung menyentuh ke permukaan rumput atau tanah yang basah ataupun yang basah lah intinya. Kalau yang kering mungkin is okay lah, no problem ya. Tapi kalau yang basah sebisa mungkin hindari. Kenapa? Karena menghindari terjadinya korosi di sini nih. Nah, ini kan sambungan, ini sama ini tuh. Ini sambungan nih. Nah, ini sama ini sambungan, di sini sambungannya. Ini sama ini juga ini sambungan, di sini sambungannya. Nah, kalau misalkan ini kena air atau kena embun atau kena basah gitu ya intinya. Nah, di sini tuh nanti bakal berkarat. Karat itu bakal menyebabkan kebocoran. Nah, gitu. Jadi biar lebih awet, gue saranin sih kalau misalkan mau pakai ini, jadi dialasin dulu. Entah itu pakai apalah alasnya gitu kan. Yang penting ada alasnya. Jadi ini nggak menyentuh langsung ke permukaan yang lembab gitu. Dan kalau setelah pakai juga kalau bisa ya, kalau misal habis makan malam nih mau tidur ya, kalau bisa ini dimasukin ditutup rapat. Jadi nanti ada pouchnya juga gitu kan. Kalau emang nggak ada pouchnya, kalian masukin ke nesting terus tutup lagi plastik gitu. Jadi biar si ini tuh nggak lembab. Nanti kalau lembab itu bakal korosi di sininya, berkarat, dan itu bakal cepet rusak gitu. Mungkin ini sedikit tips ya dari gue, itu aja tipsnya. Mungkin nanti di next video gue bakal coba
compare gitu kan, untuk memasak air dengan volume air berapa mili gitu. Nanti gue bakal hitung dulu berapa mili itu butuh berapa lama di kompor ini, dengan catatan pakai windshield ya. Tapi kalau nggak pakai windshield, mungkin kalau kondisi anginnya sedang itu bisa cepat panas, tapi kalau kondisi anginnya kencang itu mungkin bakal kebuang anginnya apinya gitu, jadi nggak nyentuh ke potnya gitu. Mungkin itu nanti di next video ya, karena gue juga nggak bawa ini potnya gitu, terus nggak bawa air juga. Jadi ya udahlah, mungkin video review gas sama kanisternya itu cukup sampai di sini. Nanti dilanjut lagi di next video. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe juga kalau memang berkenan, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan like juga, komen apapun itu, nanti sebisa mungkin bakal gue jawab gitu. Terus kalau untuk link pembeliannya nanti gue bakal kasih di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar gitu. Mungkin sedikit bocoran aja, kalau untuk pembeliannya ini, kalau untuk kompornya kemarin gue beli di angka 117.000 untuk kompor Daule Gili stop M02 ya, M2 ya. Sebentar. Ya, M02. Untuk Daule Gili ini 117.000 di Outdoor Jakarta. Nanti linknya gue taruh di deskripsi sama di kolom komentar. Terus kalau untuk gasnya ini kemarin gue beli di angka 5.000. Bukan 5.000 sih, emang 5.000, gue bayar 5.000 gitu, karena emang itu disatuin sama cashback sama terus promo-promo yang lainnya, jadi tembus-tembus di angka ya gitu 5.000 gitu. Sebenarnya untuk harga aslinya ini tuh 54.000 ya, apa 45.000 gitu, gue lupa juga. Nanti mungkin kalian bisa cek aja di link yang gue taruh, itu gue beli di situ gitu, di Hack and Run untuk 110 gitu. Ini bagus juga sih, compact lah, cuman segini aja nih. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.